Mulai lagi dia. Silakan. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana penonton N2 STV dimanapun berada, baik di kampung halaman maupun di perantauan, basuh kita balik di acara mahota pasisi kampung halaman. Ko indak karano bulan indaklah bintang manenggi hari, ko indak karano Tuan John pasisi kampung halaman, indaklah kami sampai kamari. Barangkali dusana penonton ala hafal tampe ko, baik ko disambung curitonyo. Mudah-mudahan dusana penonton sekalian dalam keadaan sehat walafiat kami pasuai, sabai itu puluh kami nan bakarajo, sehingga kita dapat menjalankan kegiatan John aktivitas kita sehari-hari. Padiala patah pandayung biduk sampai juo kamuaro, ala mahota kami balik samo duduk malape taraga ka sana sudaro. Dusana penonton, rasa sana ngati kami dapat balik berkumpul kami, ado nadi, ado tulang, dan ado dusana kita. Beliau adalah pengelola Binasi Beach Cafe di Sorkamko, di mana kami melakukan syuting acara ko. Jadi bisa balahambo beliau ala hadir sana Julfikar Batubara. Apa kabar sana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih. Kami ala diterima berkunjung di Pantai Binasiko dan ya tentu sebelumnya ko Pantai Binasiko alah banyak ditandu orang, iya kan? Banyak datang. Tunggu dulu mama. Nah, di Mama Santa dia. Ya. Oh, tulang. Iya. Tulang Mama Santa. Iyalah. Iyo. Biar yang gay jadi muda gara-gara kelapa muda ini ya. Ambo kopi tamanya dia ambo. Kopi hitam ya kuning yo. Kopi hitam. Biar tambah muda mama. Wah, tambah muda juga. Ambo khawatir malik tulang ko ba. Kian lah mo kian gadang sajo badan ko ba kiro palampung nya sa bantalay. Kamu macam gambung-gambung. Gambung-gambung. Tapi ini kan tepi laut enak jadi Iya, pelampung. pasti. Masanya kan kelapa muda lah. Kelapa muda ya, tapi lawi. Jadi di sana penonton mungkin ala acok mendanga Pantai Binasi Sorkam. Iya, walaupun tak langkok cerita kami, barangkali bisa juga kita tanya-tanya ke sanak kita. Kau macam itu? Nah, iya, betul. Saya tahu Sanak Zul lah dulu. Mengapa jadi Binasi nama pantai kau?
Baiklah, terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada dusanak kami Iya, iya. dari N2STP yang telah sudi berkunjung ke lokasi Binasi iya. Beach ini. Iya, iya. Di mana Binasi Beach ini terletak di Pantai Sorkam atau Pantai Indah Binasi Sorkam, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Iya. Mungkin saudara kita dusanak sadonya mungkin banyak yang belum tahu di mana itu sebenarnya lokasi Pantai Binasi, khususnya Binasi Beach Cafe Sorkam. Iya, iya. Justru itu di sini kita supaya tahu baik pengunjung lokal maupun pengunjung yang Dari luar daerah ya kan? Nah, jadi diperkirakan kalau dari Sibolga ke sini lebih kurang 1 jam lah perjalanan. Dari Sibolga iya, sejam. Kalau dari Baru sudah kayak mana ya? Iya. Baiklah, kita kembali ke topik tadi, di mana sebenarnya sejarah Binasi ini menurut cerita. Iya tulang ya kan? Iya, Pak. Tuan adik ya kan? Iya. Nah, maupun mama. Iya. Jadi karena ini cerita-cerita dari orang-orang tua dulu, awalnya dulu sebenarnya tidak ada pantai Binasi ini. Binasi. Yang ada hanya daerah Pasar Sorkam. Pasar Pasar Sorkam. Sorkam. Pasar Iya. Sorkam, iya. Jadi tahun berganti tahun, zaman berganti zaman, sehingga pada lebih kurang 10 tahun yang lalu dibuatlah Pantai Binasi ini. Oh. Kebetulan juga pengembangan pemekaran wilayah. Iya, iya. Ya, Hmm. sehingga dibuatlah nama daerah Pantai Binasi ini. Iya. Jadi kalau asal mula kata Binasi itu? Nah, kalau asal mula kata Binasi, dulu-dulunya ya, kita cerita Iya. Yang kita dengar yang lah. kita tahu lah Yang ya kita kan, tahu, dari iya. orang-orang tua kita. Iya. Iya. Jadi dulunya sebenarnya Binasi ini ada orang masyarakat yang tinggal di daerah ini dulu, Iya. sehingga dia punya anak dinamakanlah Binasi. Oh. Dinamakan si Binasi. Jadi termasuk orang-orang yang pertama sampai kemari. Iya, kira-kira Itulah begitu lah. kira-kira, ya. Jadi berasal dari nama orang macam itu. Iya, Binasi. betul. Jadi orang. sedikit Pak kan, masalah tadi ini dibuka 10 tahun yang lalu. Iya. Sebenarnya yang dibuka itu kan kawasan, jadi kawasan Iya. wisata. Kalau dulunya ini kan termasuk tempat yang apa namanya, istilahnya memang kalau pinggir pantai ya tetap pinggir pantai. Iya. Tapi belum direlokasi dengan baik. Iya. Mungkin belum menjadi tempat wisata. Iya, betul. Tapi kalau kondisinya kita lihat ya memang sudah memang mengundang, istilahnya mengundang orang itu tetap apa nggak rame dulu datang orang kemari. Kalau dulunya sebenarnya belum dijadikan destinasi wisata di sini, Iya. Pak. Jadi setelah pemerintah mencanangkan bahwa Pantai Binasi ini, daerah Binasi ini dijadikan Layak. destinasi wisata, Iya. akhirnya Maka tambah maju. semua orang yang punya lokasi di sini Iya, terpikir untuk mengembangkan objek wisata yang ada di sini, termasuk kita sendiri. ini kelapa. Iya, iya, iya. Aduh, saya cek aja Bu. Jadi bisa nak penonton bahwa sonyo Pantai Binasi ko panjang itu kan? Iya. Wah, dari ujung ke ujung ke kini. Jadi iko lokasi ko artinya kan dikelola oleh Sanak Zul. Iya. Iko memang tanah warisan atau di Bali atau macam mana itu dulu? Oh, kalau sejarahnya dulu sebenarnya ini yang kita beli Oh. dari yang punya tanah. Iya, iya. Iya. Si Binasi tadi ya? Bukan. Bukan. Oh, Udah dari orang lain lagi. orang lain. Cuma kabarnya ada hubungan keluarga Iya, juga. betul. Jadi kita beli dulu lebih kurang sekitar 18 tahun yang lalu lah Pak. Wow. 18 tahun lalu. Iya, iya. Kita beli lahan ini, akhirnya kita tanam lah dulu karena ini dulu Iya. belum dijadikan destinasi wisata. Pohon kelapa. Otomatis kita tanam aja lah kelapa Iya. dulu karena ini dulu masih hutan ini, Iya, iya. rimba. Iya, iya. Jadi tempat kerbau, Perlintasan. perlintasan kerbau lah. Penggembelan. Jadi Iya, karena iya, kita iya. tanam dulu banyak kelapa di sini, akhirnya kerbau ini gampang sekali merusak tanaman yang kita tanam Iya. ini, dimakanlah Oh. pucuknya hingga Iya. banyak yang mati. Ah,
Jadi sebagian yang kita tanam inilah yang ada. Sampai sekarang Mungkin ya. inilah rezeki kita jadinya kan yang tumbuh. Iya. Kira-kira begitu, Pak. Ya, nah, seiring berjalannya waktu kan begitu Lam. Iya, Mak. Kan termasuk kita lah. Kita pun tidak menduga bahwa pantai ini akhirnya menjadi destinasi wisata, Iya. terutama di daerah Sorkam, ya kan? Nah, padahal di Tapanuli Tengah ko destinasi wisata pun sebelumnya ala Hadokian. Ada Kaditigo, ada Araka Barus, ya kan teman-teman. Nah, barangkali kan iko proses ini kan berangsur-angsur dari masyarakat sampai tinggal siko dibukanya lalapo, ya kan? Orang datang singgah makan minum, ya kan tadi kan? Memandang kalawi apa segala macam. Nah, sesudah kabun kelapa ko tadi mengharapkan hasil kabun, mengapa jadi sama beralih membuka usaha kafe kok? Sebenarnya kita dulunya tertariknya karena udah dijadikan destinasi wisata di sini, Pantai Binasi ini. Jadi lahan kita kebetulan ada di sini. Iya, Alangkah baiknya kita sebagai pemilik tanah ikut kita berkontribusi untuk Iya, memajukan betul. daerah ini Iya, bagus. dalam aspek pariwisatanya. Sehingga kedepannya harapan kita juga bagi untuk khususnya yang ada di Pantai Binasi ini ke depan lebih ramai lagi, tamu juga berdatang ke sini sehingga gaunnya ke depan bisa go internasional lah ini. Tapi nggak ada niat kira-kira untuk ekspansi mengembangkan wisata ini kan? Kalau sekarang kan masih nampaknya seperti domestik, Iya. wisata lokal lah kan, memang masih kondisinya masih seperti ini kan, masih pondok-pondok apa segala macam. Bisa jadi kan kalau ditengok dengan perkembangan yang ada sekarang, apalagi mengacu kepada sejarah Sorkam ini kan. Iya. Kalau Sorkam ini kan kalau kita pikir-pikir orang-orang pejabat-pejabat nasional itu ada berapa orang dari sini, dari Sorkam ini kan. Betul. Seperti Pak Akbar Tanjung, dulu malah bendara Golkar itu Pak Jahlon juga dari Sorkam Iya. ini. Jadi banyak orang-orang hebat sebenarnya. Iya. Yang kalau kita istilahnya kita kait-kaitkan, mereka ini juga bisa menjual daerah ini. Apalagi sekarang sudah menjadi destinasi wisata. Ya tentu dengan meminta petunjuk kira-kira atau pendapat dari beliau-beliau ini untuk membuat lokasi wisata ini memang cukup baik. Saya rasa nggak salah kalau mulai ditingkatkan dari wisata lokal seperti ini, dilokalisir dia supaya lebih baik lagi. Dan ada satu hal yang saya lihat yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Setiap areal lokasi, terutama di wilayah kita inilah, Sibolga dan Tapanuli Tengah ini, kalau saya lihat, terutama di Tapanuli Tengah, itu rumah-rumah yang dibangun ke arah laut. Nah, jadi kita kalau kita acu ke seperti Bali, kalau Bali itu kan ibarat kita jalan di kota, kalau kita melihat ke kanan atau ya ke kanan ini kan semua memang lokasi wisata, nggak ada rumah penduduk, nggak ada apa. Yang ke kirinya baru mau hotel mau apa di situ kan. Jadi kalau sudah dibangun, saya tengok itu banyak sehingga istilahnya panorama alam yang mau kita lihat itu tertutup. Terutama kan kayak macam ini jalan. Ini jalan ini kan sudah punya sejarah ini. Iya. Jalan ini dulu dipakai sebagai jalan alternatif kalau putus jalan ke Barus. Ya memang dari pinggir ini kan. Nah itu udah dipakai dari dulu itu sebenarnya jalan ini. Apalagi sekarang udah diperlebar. Iya. Jadi harapan kita mungkin kepada orang-orang tua kita, istilahnya orang-orang kita di luar daerah yang hebat-hebat, ikutlah sama-sama memasarkan lokasi wisata kita ini supaya lebih hebat lagi. Tapi sebenarnya Nadi, apa namanya? Sebagai putra daerah lah mau katakan dulu, ya kan? Sebagai putra daerah Sorkam kok, kita berikan apresiasi kepada San Zul gitu, ya kan? Artinya terpikir untuk lebih mengembangkan potensi Pantai Binasi kok, dan dahulu sampai lintasan Kabo saja. Kini alam mobil dan parkir kan macam itu kira-kira kan. Berubah. Dulu kerbau yang parkir, sekarang mobil yang parkir. Itu buktinya. Jadi bisa nak penonton, memang betul kata Nadi tadi. Ada dua jalur jalan kalau dari Sibolgan ada Kabarus ya kan. Satu jalur atas, satu jalur bawah. Jalur tepi pantai. Di jalur tepi pantai kolah Pantai Binasi kok.
tadi lah dicari tukang sakit oleh Nadi. Iya. Menurut Sanak Jul, apa kendalanan dihadapi dalam pengembangan usaha kok? Sebenarnya kalau masalah kendala, banyak sebenarnya kendala. Cuma karena di sini, karena yang mengelola juga per individu, ya jelasnya kendala banyak Pak. Iya, iya. Terutama dari segi finansialnya. Oh. Otomatis kita mengembangkan wisata ini nggak perlu modal biaya banyak. Iya, iya, iya. Ya, Yang cuma kita dibutuhkan pelan-pelan. lah. Iya. Cuma kita di sini sebagai termasuk pemilik, Iya. ownernya punya planning juga kita ke depannya supaya Pantai Binasi ini lebih maju lagi. Orang berkunjung ke sini senang, Iya. aman, nyaman. Ya, itu Jadi apalagi juga Mama ini kadang tamu kita kan banyak dari luar kota juga. betul dari luar Iya. kota. Kalau dari lokal mungkin masih bisa setelah berkunjung ke sini bisa pulang balik Hari. Surga. Iya, Makanya kan itu yang Buat, tadi iya. saya maksud itu. Iya, yang kita sayangkan tadi tamu kita jauh-jauh dari Medan, Iya. dari Pekanbaru, Mereka mau menikmati suasana dari ini. Aceh. Iya, Mungkin tidak iya. satu dua. Sementara satu mereka hari, datang ke ya. sini hanya untuk refreshing, hanya menikmati suasana Pantai Binasi ini. Iya. Kayak mana sih Pantai Binasi ini? Kok ada lah penginapan di Sukuna di Babu, cocok Ya, iya. makanya tadi kan mungkin Penginapan kan? ada niat ekspansi dari. Iya. Cuman tadi menyimak apa yang Bapak sampaikan tadi. Oh, sambil minum, Pak. Ya, Silakan, silakan. Kenapa Menyimak mudah apa ya? yang Bapak sampaikan tadi kan sebenarnya kalau menurut saya memang itu adalah dilema yang biasa dirasakan oleh pengusaha-pengusaha kita yang orang pribumi ini di masalah permodalan. Iya betul, pas itu. Jadi sebenarnya ya di sinilah saya rasa ya kalau memang ikut campur tangan pemerintah itu dibutuhkan. Bagaimana pemerintah itu memberikan solusi terbaik kepada masyarakat kita yang punya usaha seperti ini. Di samping daerah ini akan maju berkembang, Iya. masyarakat juga dapat tertolong dengan bantuan dana, apakah sifatnya pinjaman lunak atau katakanlah kredit yang tidak terlalu memberatkan pengusaha, tapi daerah ini kan bertambah maju. Jadi dikaitkanlah, mungkin dibuat satu master plan yang baik untuk tata kota, tata wisata yang memang betul-betul dikelola secara profesional. Jadi Kalau saya rasa itu jalan terbaik. Iya. Jadi nan paling memungkinkan itu Sanak Jul. Tapi sebelum itu aku sampaikan dulu kepada penonton. Iya. Sanak penonton, walaupun beliau kok sedang memakai apa namanya topi belangkon, iko hanya sekedar oleh-oleh dari mana? Kalau dari Jogja. Dari Jogja. Aku perasaanku tadi Hmm. mereka batu bara, Iya. tapi gaya-gaya orang Jawa. Jadi iko karena oleh-oleh saja, Iya. tapi beliau adalah putra daerah Sorkam asli. Ya. Jadi terkait itu Sanak Jul, Nadi tulang. Ya. Andai kata maulah pemerintah daerah membangun di Tampek Kolah, ya kan, semacam mes Pemda, ikut contoh saja, ya kan, mes atau homestay, ya kan, dan bisa memenuhi keinginan pengunjung dari luar daerah. Andai kata ingin menginapkan, macam itu tadi kan, ada fasilitas, itu. Jadi barangkali ada harapan-harapan dari Sanak Jul, termasuk tulang, apa saran yang bisa disampaikan. Iya, ada. Jadi di sana penonton, sebelum kita sambung balik, yo kami minum dulu air karambiko, ya. Sementara masih dingin iko, biko hangit dulu kan. Itu. Mengapa jadi angin? Bapak apanya? Karena ini kan kelapa muda. Iya. Untuk pasok sama asisten nggak usah kasih. Orang itu kan masih muda lah. I love itu saja, Iya. film I love itu, ya. Film Ya, I love itu. Karena hangit, iya memang hangit lah dulu. Itu. Biar menghangi orangnya itu. Kalau ini enggak hangi. Kok rasa apa? Lawi itu dake. Lompek saya sebelum itu. Sanak penonton, baik itu dahulu, kami akan datang balik posisi kampung halaman. Iyalah. Angin. Lanjut langsung. Marahin jadi jamu gitu. Kayaknya saya marahin. Bantu lagi bantu. Lo anak tarik lagi deh. Jam. Cuma mah sisakan kulit.
Nanti lanjut. Sambung. Oke. Ada itu. Kamera. Mengapa jadi heboh Muna? Penonton, kita sambung balik otak kita. Yo, sekali lagi kami sampaikan antara bahapo sanak penonton dan para penonton dimanapun berada, andai kata pada suatu ketika berkunjung ke Sibolga, sempatkanlah ke Pantai Binasi dan singgah makan dan minum di Binasi Binasi Beach Cafe. Sorkam City. Sorkam. Nah, itu dia. Jadi kata tadi di sana penonton bahwa sanak Zulfikar ko asli putra daerah Sorkam. Cuma di karang dapat oleh-oleh top Blangkon dari Jogja. Iya, jangan artinya ya mengadaptasi Blangkon ko jadi tadi. Blangkon itu jadi prangko ya. Jadi ini Mate, aku tertarik tadi kata si Mama masalah pembangunan mes sama homestay. Kan tidak salah kalau Pemda membangun mes Pemda di sini. Aku tertarik di sana, tapi jangan mes. Apa? Mes pemerintahan Kapten, karena itu identik dengan dinas. Ya. Bagus mes untuk para pelancong yang akan datang ke lokasi ini. Kalau mes dia berarti bahasanya wisatawan luar selain dari orang dinas nggak bisa masuk, ya kan? Aku tertarik ke sana karena aku maksud si Mama ini fasilitas sebenarnya. itu oleh Pemda untuk semua pengunjung gitu. Untuk semua pengunjung. Jadi aku pengen kalau ada lahan, ya kan, kita kalau ada modal apa salahnya? Iya. Tapi mulai dari mana? Dari pemerintah lah. Jadi begini, kan? Ini dia. Aku tanya dulu Pak, masalah tentang masuk ke lokasi ini, apakah ada retribusi? Terus ada biaya masuk per, istilahnya kan di kota-kota besar itu ada itu lokasi objek, bayar per kepala 15.000 masuk.
udah di situ semua parkir tempat apanya terus keluar. Di sini bagaimana Pak ketentuan? Kalau di Pantai Binasi ini pernahnya dibuat Seperti itu. oleh pemerintah setempat lah, bekerja sama dengan pemuda setempat juga. Oh, Dibuatlah retribusi. retribusi. Itu pun dibuat hanya hari-hari besar aja, seperti Lebaran, Oh. Natal, Tahun Baru. Cuma kalau hari-hari biasa kita di sini mudah-mudahan tidak ada Nggak ada, pengutipan. ya. Udah ada pengumuman. Karena itu satu acuan pendatang sebetulnya. Karena kan Iya. kebetulan acara ini kan ditayangkan dan diupload ke YouTube. Iya. Jadi masyarakat bisa nonton luas. Apakah ketentuan yang ada di Binasi itu, pantai itu, kan? Terus Pak, sebenarnya ini sudah mantap kali lokasi ini Pak. Ya, mudah-mudahan. Sudah Bapak sudah bersyukur ada lahan seperti ini kan. Sekalian untuk mendukung program pemerintah pusat Ya. Pak. Karena destinasi wisata yang prioritas sekarang kan ada berapa item itu, termasuk Danau Toba. Ya. Jadi Ya. udah diapakan skala nasional. Jadi masyarakat wisatawan itu tidak selalu harus di Danau Toba. Ya. Mungkin menyisir ke pantai barat. Ya. Ini kesempatan kita Pak. Nah, itulah. Jadi ada keterkaitan. Iya. Ya, misalnya sajalah ada arah dari Medan dia singgah di Danau Toba. Padahal dia mau ke Bukit Tinggi. Iya. Dia kan akan melalui Sibolga. Ya kan kalau dia jalan darat kan begitu. Oh, Sibolga apa ya? Oh, ada ini nih. Iya. Ada Pantai Binasi di mana itu? Sorkam kan begitu kan? Apalagi jalan baru sekarang dari Rapa. Bisa langsung, Lubang lagi iya kan, kan? dekat. Bisa lebih Iya, cepat. iya. Nah, jadi memang salah satu membuka destinasi wisata itu memang sarana transportasi, prasarana infrastruktur iya. harus bagus, Iya betul. harus bagus, dan itu sangat disenangi oleh para pelintas, ya kan? Oh, bisa singgah sebentar ke situ, bisa singgah sebentar. Nah, jadi macam itu, Sanak Jul. Iya, Bang. Biasanya pengelola itu kan punya semacam moto, punya moto, iya kan? Misalnya macam apalah, terutama misalnya di Sikom, misalnya kalau dulu apa tadi Sabta Pesona kan? Sabta Pesona itu kan menyangkut keindahan, kebersihan, kenyamanan, Iya, kesejukan, ya kan, keamanan, kenangan. Nah, itu. Jadi Sabta Pesona itu harus dijaga terus. Nah, oke lah, itulah tertata dengan baik. Dan kemudian ada di tempat lain misalnya semacam kalimat atau tagline dan mengatakan harga terjangkau atau apa. Iya. Ya kan atau apa. Jadi untuk mengembangkan usaha gitu kok, apa yang tertanam dan disampaikan kepada pengunjung. Baik, terima kasih Mama. Kalau kita di sini di Binasi Bis ini kita punya moto yaitu kualitas bintang 5, harga kaki 5. Oh, mantap. Alah, mana yang itu? Apa? Oh, Cuma sebagian tamu saya perhatikan Iya. melihat situasi kondisi fasilitas kita seperti ini, orang seperti ketakutan. Iya, Mau iya. masuk sepertinya mahal di sini. Ah, Padahal iya. sebenarnya begitu kita iya. nampakkan, lihatkan apa itu daftar menu kita, Iya. rupanya sama dengan harga-harga biasa di warung-warung. Artinya nggak sangat sama. terjangkau, sangat terjangkau. Dan Jadi- ada stigma yang kira-kira anggapan itu sama dengan tempat lain. Karena gini, kalau saya mengawatinya, itu kan Pantai Kalangan. Iya. Pantai Kalangan itu, ini cerita-cerita kawan-kawan itu, kalau sudah hari-hari libur, itu mahal di sana. Nah, jadi ini mungkin nanti kena, istilahnya mana tahu orang pas makan ternyata duit dibawa 10, kena 20. Nah, ini yang mungkin ditakutkan. Jadi Jadi itu jadi pemikiran yang apa? Harus hati-hati kan gitu. Terbawa ke sini lagi ya. Iya, terbawa Jadi- berada di sini. Iya, Orang jadi- yang punya kesempatan memanfaatkan itu untuk orang yang sedang Iya. jangan, Iya. jangan macam itu. itu yang Apapun kita usaha takutkan. kita, dimanapun itu, apalagi di daerah wisata, Iya. jangan mengatakan sekali-sekali orang itu datang. Kamu cuma itu kan? Betul, betul. Sekali-sekali orang itu datang, lebihkanlah harga itu, naikkan harga itu.
Itu yang menjadi promosi tidak bagus. Betul. Persalian. Jadi standar saja terus. Tapi Hari kalau ramai. saya melihat ada satu kelebihan daripada Pak Jul. Iya. Iya. Karena saya juga dulu pernah juga kemari. Yang agak profesional di tempat ini saya rasa Pak Jul. Karena menyiapkan musola yang cukup bagus untuk kita sholat, fasilitas, kamar mandi, dan kemudian fasilitas-fasilitas untuk orang menikmati. Memadai. Ya. Ini memang kalau dibanding dengan yang lain-lain, mungkin sudah agak lebih. Ya. Mudah-mudahan mungkin untuk menarik wisata ini memang harus semua pengusaha itu juga harus berpikir seperti itu. Iyalah. Tapi kita minta dukungan pemerintah untuk memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya dari macam bapak-bapak ini petugas katakanlah yang pelaksana pengelola wisata di sini. Ini diberi bantuan, dan saya nggak sepakat itu kalau dibangun mes-mes itu, saya nggak sepakat. Saya nggak pengen itu. Saya tidak ingin ada urusan campur tangan. Kalau masyarakat itu sebaiknya diberikan kebebasan. Seperti di sini Pak, bisa aja Bapak mau bangun konteks 2 biji, Bapak ke sana 2 biji, malah lebih bermanfaat untuk masyarakat. Kalau sudah dikelola oleh pemerintah itu banyak silang sengkabutnya. Iya, makanya nggak bagus mes buat itu. Jadi lebih baik masyarakat kita bantu, dia ikut aturannya. Apakah pinjamannya itu harus dibayar sekian per bulan, tapi namanya lunak. Namanya membantu usaha kecil menengah. Ini yang kita harap sama pemerintah. Jadi satu lagi Mama, ini kan dengar aku, ya kan Pak Jul. Itu Pak So kan rencana mau nikah. Orang itu lagi mencari tempat prawedding. Kuliah ke lokasi ini kan Pantai Binasi cocok kali untuk foto-foto prawedding. Nah nanti ku sampaikan sama asistennya lah. Tapi enggak Pak Supun itu kalau boleh orang yang mau syuting untuk buat prewedding, ya alangkah baiknya ini lokasi yang bagus. Bagus. Kita pun di sini siapapun orang yang berfoto di sini atau prewedding juga silakan aja, kita kita kasihkan pernah. Karena gini Nani, biaya kan gimana nggak ada. Pak Su itu kan super sibuk. Supir atau apa dia kerjanya? Dia pokoknya pengatur di lapangan lah, korlip atau kain lap, ya kan? Jadi karena super sibuknya, asistennya kan mau membantu posisinya. Ini kan prawedding akan segera, jadi asisten aja jadi aktor praweddingnya sama itu calon itu. Iya. Dengar asistennya itu kuat kali makan. Ini yang bahaya kita. Bisa bangkrut Pak Supi itu. Iya. Oke lah. Aja 3 itu. Jadi kembali kepada otak kita. Dan berdua tu pada letak jamu di situ, ya kan? Apa dia lah. Nggak ada urusan kita itu, ya kan? Jadi, bisa nak penonton, tadi ada disampaikan oleh sanak kita, Jul. Kualitas bintang 5, harga kaki 5. Ini ikut, makan baru sekali kemudahan ikut tadi. Baru sekali kemudahan ikut. Jadi kepada pengunjung nanti, kalau singgah pun ke Binasi Beach Cafe kok, ya, jangan takut akan dikerjai masalah harga menu. Kamu sini transparan kita. Iya, betul. Ini Bapak itu Iya. pengelola, pengusaha Binasi Jelas Beach. sudah menyampaikan. Pak Jul. Jadi jangan merasa buruk lagi. Jangan merasa was-was atau ini mahal. Harga tetap terjangkau dan standar. Iya. Jadi Makan sepuasnya, mau pulang bayar. Ini memang perlu saya tambahkan juga. Iya. Karena kita di sini di Pantai Binasi ini khususnya yang punya usaha-usaha sini, kita telah membentuk kelompok usaha penggiat Pantai Binasi. Jadi kebetulan bagus itu. Sudah kita dirikan kemarin, sudah lebih kurang 3 bulan yang lalu lah itu. Iya. Jadi tujuannya kita itu tadi supaya bagaimana caranya Pantai Binasi ini cepat berkembang, Iya. cepat maju sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sini. Betul. Ya. Itu harapan kita. Iyalah. Tapi Artinya jangan salah artikan juga mungkin kalau belakangan ini agak berkurang kunjungan ataupun apa. Memang selama COVID ini, pandemi, memang iklim perekonomian itu agak seret. melemah. gara-gara COVID ya? Iya betul. Karena itulah makanya
sedangkan anak sekolah aja nggak sekolah. Betul. Iya. Nah, jadi untuk berwisata itu mungkin agak sedikit turun, tapi yakinlah sebentarnya itu badai pasti berlalu. Ya, pasti itu. Mudah-mudahan. Jadi kalau tadi ada semacam apa tadi? Perkumpulan apa? Ya, Iya. satu kesatuan lah. Organisasi lah ya. Iya, Sama Pantai pemerintah. Binasi. Artinya kan sini kok, nan membuka usaha rumah makan, Sorpo Cafe itu kan ada jonin, nan di ujung nun kan ada juga. Ada. Itu di perkumpulan tadi itu apakah ada semacam kesepakatan terutama masalah harga tadi kan? Iya, Jangan iya. terjadi persaingan yang tidak sehat. Itu mana habis tuh? Memang kalau masalah harga, memang belum ada dibahas Diatur. tentang itu. Hmm. Cuma kesempatan kita kemarin itu, termasuk kita undang juga dari kecamatan, terus dari kelurahan Binasi juga, Oh, terus sama kita lah sebagai Iya. Pelaku. kelompok penggiat usaha wisata di Pantai Binasi ini. Mungkin Jadi kalau bisa. kesimpulannya, Hmm. yaitu orang datang ke sini itu macam mana supaya mereka senang. ya, betul. Kebersihan masing-masing Ya. pengelola harus saling menjaga kebersihan, harus betul. dan tidak dibolehkan juga membuka perjudian di lokasi ini. Bagus. Hmm. Minuman Termasuk keras, juga Miras, ya. narkotika. Jadi mau kenyamanan dan dihimbau. ketertiban pengunjung di sini Harus tetap terjaga. terjaga. Kemudian Pak, kalau bisa itu kan dihimbau macam mana supaya istilahnya harga itu jangan sampai mencekik leher para pengunjung. Jadi kan akibat satu orang Nah, bisa itu. melukai yang lain. Ya. Jadi maksudnya kalau memang untuk sama-sama, kalau sama-sama ramai, sama-sama laku, sama-sama menikmati kan enak. Jadi harga itu kalau bisa ya memang standarnya harus Standar harus sama. Bukan kita bilang harus sama memang, tapi ya yang jelas jangan sampai menganiaya orang. Ya, Nah, itu aja prinsip. Jadi di sana penonton rasanya berulang-ulang kami sampaikan, ya karena memang kami lah merasakan sendiri, iya kan, suasana Pantai Binasi dan khususnya di kafe Binasi Beach Cafe kok. Ya, kami pun tadi ala menikmati makan, Ya, kan? betul. Iya. Nikmat. Ada karambi mudo dan menu makanan lain. Natural, Silakan. semua natural. Natural. Dan ya kalau tidak salah Danga tadi tanpa tambahan pengawet, penyedap rasa, Pecin. nah, itu sangat dihindari. Kan macam itu. Iya. Jadi, itu. Back Jadi to artinya nature. gini, Ya, ingin kembali lagi datang. Jangan persalian. ya. itulah Sekali saja. itulah bagian dari sabta pesona itu, Iya. kenangan. Iya. Ingin mengulang kembali seperti kata lagu. Sepanjang jalan kenangan. Iya kan? Masa muda ya. mengingatkan masa muda. Iya. Sedangkan Tulang sudah berencana untuk membawa tante itu kemari kan? Iya kan? Tapi jangan samakan Sabta Pesona sama Sabta Marga, bahaya. Lain Cuma itu. aku bingung. Apa? Masa si Mama duluan tahu rencanaku mau ku bawa polisi Toba? Kesini. Iya. Tapi kan dibilang Ada tadi apa mau ini? datang lagi katanya tadi. Ini sendiri membuka rasionya. dah. Nah, itulah akibat enaknya di sini. Kembali lagi. Ditambah lagi sudah ada. Sudah ada Pak Jul. Iya. Tempatnya bagus. Iya. Kemudian kalau saya rasa ini udah bagus sekali. Wah, Karena pernah udah. saya berkunjung ke sini, kamar mandinya nggak beres, tempat sholatnya nggak ada. Jadi kalau ini saya nikmati ya enak, makanannya enak. Iya. Jadi cukup memuaskan. Bukan berlebihan curito kami di sana. Makanya ya. kami himbau Bukan masyarakat berlebihan itu, curito ayo kami. nikmati. Yang real ya. Iya, Real. datanglah. Yang Ke nyata. Binasi Beach. Nyata datang dan buktikan. Kalau Kalau ada apa? lokasi nggak kalah Pantai Kutai Bali dah. Kalau Baiklah. lokasi. Iya betul. Pantai Cermin pun kalah dah. Ya, Jauh. Itulah. Pantai Cermin kalah dengan saya Pantai pernah Barat. bertugas dulu Pak di Ah, Pantai itu. Cermin. Itu lautnya, bukan kita mengapai, Iya, tapi betul. lautnya itu tidak seperti ini, hijau. Putih, Coklat. pasir putih. Jadi kemudian kalau kita ini tengok pulau nampak banyak, bagus, pohon cemara. Alamiah. Alamiah. Jadi ya kita bukan membanding-bandingkan, tapi ini adalah sebuah kenyataan bahwa laut dan pantai yang kita punya itu memang lebih indah. Iya. Sayang belum dibenahi dengan Iya. sebaik mungkin. Iya.
Jadi harapan kita ya, ini kan Indonesia juga. Iya betul. Republik Indonesia juga ini bagian daripada itu. Mari sama-sama kita dukung supaya pantai kita ini juga bisa mendunia kan itu. Oke, jadi apa kira-kira imbauan di sana Zul kepada ya katakanlah kepada masyarakat? Dan harapan. Silakan. Dan harapan ya kira. Kalau kita di sini sebenarnya mengharapkan bagaimana pengunjung itu banyak datang ke Pantai Binasi. Ya. Kemana dia terserah dia, penting ke Pantai Binasi. Iya, Iya. betul. Nah, dan mereka juga di sini nyaman berrekreasi di Pantai Binasi. Iya. Bukan hanya di Binasi Beach aja. Iya, betul. Jadi kedepannya juga harapan kita sebagai pengelola pantai di Binasi di sini, kita harapkan juga peranan pemerintah setempat juga, maksudnya pemerintah daerah, Iya. kita saling bekerja sama untuk membangun sektor pariwisata yang ada di lokasi kita ini. Ya, Sehingga ke depan bisa go internasional. Iya. Itu makanya Pak, Iya. saya dulu kenapa awalnya membuat namanya Binasi Beach Cafe ini? Karena tujuan saya itu tadi bukan hanya lokal, supaya go internasional. Iya. Iya, Dari iya. bahasanya kan bahasa Iya, Inggris. betul. Kampung kami tuh. Jadi kebetulan memang di samping itu juga begitu kita buat nama ini di Bandan juga banyak pengunjung yang mengekspor di media, Iya. Iya. sehingga tamu-tamu asing juga berdatangan juga ke sini. Iya. Di mana ini Binasi Beach Cafe Sorghum ini? Nah, itu dia. Nah, Jadi- sedikit Pak, Pak Jul, Ya. sedikit ini nih, yang terakhir ya, Mama, Nadik. Ya. Oh, di sini enggak di Pantai Binasi ini ada enggak fasilitas untuk destinasi atau keliling ke laut, ke tengah laut, Pak? Kalau di Pantai Binasi ini sebenarnya belum ada, cuma kita di sini Binasi Beach sudah tiap tahun sebenarnya mengadakan salah satu destinasi wisata sektor wisata lautnya. Maksudnya yang ke Ada pulau, kapal ya, ke pulau. dari Pantai Binasi ke Pulau Iya. Sorghum atau ke air terjun Pulau Musala, Oh, Kalimantan Putri, Ya, ya. Pulau Putri. Iya. Di samping juga kita di sini pernah juga membuat wisata pantainya juga, wisata lautnya seperti banana boat itu. Cuma kita di sini karena keterbatasan Oh iya iya. finansial, jadi Ya. kita terpaksa bersabar-sabar pelan-pelan dulu. Bertahap lah. Cuma Tapi kalau memang idenya semua itu sudah sudah ada dalam planning kita. Oh, Kalau Mudah-mudahan idenya sudah Tuhan ada ya lah. Iyalah. memberi rezeki, kemudahan buat kita berusaha di sini. Kalau bisa Pak, diadakan turnamen rutin Pak, bola voli pantai. Biar bisa masyarakat juga, Pak. iya terus berkunjung, jadi tertarik. Sekalian Pak Sutu itu bertahan, jadi nggak nikah dia. Baiklah kau itu ya. Iya. Tulang adik di sana penonton. Jadi sekali lagi terima kasih atas perhatian di sana penonton sekalian tanpa kecuali, terutama kepada masyarakat luar daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ketika menyaksikan acara ini bisa dicari informasinya di mana itu Pantai Binasi, khususnya di Sorghum, dan lokasi dari Binasi Beach Cafe. Jelas sebagai tambahan saja kok. Ya, Tambahan saja barangkali ya dalam suasana seperti ini, tempat terbuka, orang datang terutama hari-hari libur, barangkali walaupun mungkin sudah pernah ada ya semacam tempat penjualan souvenir, apakah itu kaos yang berlabel Binasi Beach Cafe atau Binasi Pantai Sorghum ya kan, kaos atau benda-benda lain yang bisa menjadi kenangan. Sebagai tanda dia pernah kemari. Sebagai tanda pernah ke Pantai Binasi. ya betul juga, itu salah satu masukan buat Iya. Binasi Beach Cafe Sorghum. Terima kasih Mama. Iya. Pak juga, Iya. Pak Nadi sama Tulang juga Iya. atas saran dan masukannya buat Baik. kita, sehingga kedepannya bisa kita lebih baik lagi. Baik, terima kasih di sana penonton. Baik, itulah dahulu otak kami hariko. Jadi sekali lagi satu kalimat nan rasanya tidak salah mau ulangi balik. Kualitas bintang 5, harga kaki 5. Binasi Beach Cafe Sorghum. Baik, itulah di sana penonton. Siamat bintang siamat, ketiganya bintang puyuh lago. Di sana penonton sadonyo dan pengunjung serta pendatang kami doakan selamat. Kami nan bak karajo pun tak jauh lah
dari Maro kan begitu ya. Nah, balabuh diduk di kualo biduk pincalang babalik haluan kok lah iyo tada ngasalah dikato mintalah kami sadonyo samo dimaafkan. Baiklah sampai bersuah balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi Dusana. Minum lagi itu dulu. Kalau dibuat pula-puli pantai itu kan nggak jadi menikah dah. Tapi ada ku tengok yang udah mulai bau ikan asin. Udah itu jemur ya. Dilihat tung si mama minum air kelapa muda kami ndak. Wah ya. Malah apa diminum?